nih? Udah biar aku kasih tahu ya. Apaan tuh? Kami dari kelompok 6 mata kuliah Tarikh Tasyrik. Di sini kami akan menjelaskan seputar materi kami yang berjudul Perkembangan Tasyrik pada masa Jumud dan Taklid. Kenalkan, nama saya Rizkyani, NIM 1920100019. Perkenalkan, nama saya Anita Carolina Manalu, NIM 1920-10275. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 1920-108. Nama saya Wahyu Ajahari Ritonga, NIM 1920100187. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang taklid dan jumud. Taklid dan jumud. Periode taklid dan jumud berlangsung sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi atau 4 Hijriah sampai dengan abad ke-19 Masehi pada akhir Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode taklid dikarenakan para fuqaha pada zaman ini tidak dapat menambahkan sesuatu yang baru untuk ditambahkan ke dalam kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab-mazhab yang telah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Secara bahasa, taklid ialah mengikuti orang lain tanpa berpikir, sedangkan secara syara ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa disertai dengan hujjah yang kuat. Sedangkan jumud ialah para jumhur ulama atau mengikuti apa yang telah diwakafkan para ulama tanpa berpikir lagi. Faktor penyebab taklid. Faktor penyebab taklid itu ada dua. Yang pertama itu adalah pergolakan politik. Yang kedua adalah fanatisme terhadap mazhab. Yang pertama itu adalah pergolakan politik. Dengan adanya pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negara-negara kecil. Sehingga dari negara-negara kecil ini banyak mengalami kesibukan perang antara fitnah dan memfitnah antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya fitnah-memfitnah antara negara satu dengan negara yang lainnya ini mengakibatkan hilangnya ketentraman masyarakat, dan salah satu dampaknya adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua adalah tentang fanatisme terhadap mazhab. Pengikut-pengikut mazhab berusaha membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhabnya maupun pendapat-pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya. Dan salah satu dari dampak ini adalah banyak menyalahkan pendirian mazhab-mazhab yang lainnya. Adapun mazhab yang kita ketahui itu adalah 4. Yang pertama itu adalah mazhab Syafi'i, yang kedua adalah mazhab Hambali, yang ketiga adalah mazhab Hanafi, dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah mazhab Maliki. Sebab-sebab pembekuan pemikiran fikih. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebekuan pemikiran fikih. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaklid. Pada masa sebelumnya, para hakim terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan dari pengikut-pengikut mereka yang ditunjuk oleh penguasa. Yang kedua yaitu penutupan pintu ijtihad. Pada akhir abad ke-4 Hijriah, para ulama menetapkan tertutupnya pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan mufti dengan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad ulama sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad itu sendiri, yaitu masalah-masalah Islam dalam kaidah metodologis telah disusun secara baku. Selanjutnya, melemahnya kepercayaan diri ulama-ulama yang datang kemudian. Dan seterusnya adalah dalam literatur usul fikih dapat dijumpai pembahasan tentang kemampuan akal. Kontribusi fuqaha. Pada masa ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar atau ringkasan dari buku-buku yang muktabar atau terpandang dalam mazhab
atau hasyah dan takrir atau memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang dikandung hukum mazhab tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja hasyah dan takrir tersebut. Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan satu-satunya yang bisa ditangkap dari gerakan hasyah dan takrir adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dimuat kitab-kitab mazhab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.